Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mas bosku semuanya? Semoga keadaannya tetap sehat walafiat. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan pupuk Fertila padi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya pupuk Fertila padi ini adalah produk dari Saprotan Utama atau Pak Tani. Nah, ini dengan berat bersihnya 500 gram. Ini harganya kalau di daerah saya itu Rp35.000. Nah, menurut saya ini terbilang pupuk yang harganya mahal ya, karena hanya 500 gram atau setengah kilo itu harganya Rp35.000. Nah, selain itu juga pupuk Fertila padi ini bisa dikatakan pupuk yang mungkin masih jarang gitu ya digunakan oleh para teman-teman petani. Kenapa? Karena memang kalau di daerah saya sendiri ini pupuk ini baru ada sekitar 1 tahun terakhir lah di toko-toko pertanian itu. Nah, karena memang begitu banyak sekali produk-produk dari Saprotan Utama atau Pak Tani, mengingat produknya itu jenis pupuknya itu semuanya bagus dan semuanya memang sangat mudah gitu ya digunakan. Nah, selain itu juga pupuk Fertila padi ini adalah pupuk yang mengandung beberapa jenis unsur hara. Nah, di sini bisa dilihat ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur. Nah, jadi sekitar mengandung 5 unsur hara ya. Nah, ini unsur hara makro, primer, dan ada unsur hara makro sekunder. Nah, selain itu juga walaupun di sini pupuk Fertila padi itu tulisannya Fertila padi 1, nah nanti itu juga ada pupuk Fertila padi 2. Nah, untuk Fertila padi 2 sendiri nanti insya Allah saya akan jelaskan dan kegunaannya, cara penggunaannya, waktu aplikasinya. Nah, kalau untuk Fertila padi sendiri ini bisa dikatakan hampir mirip lah dengan pupuk Ultradap. Kenapa? Karena memang dalam penggunaannya atau waktu penggunaannya itu dianjurkan untuk di fase vegetatif ya, atau fase pertumbuhan. Kenapa? Karena mengingat di sini kandungan nitrogen, fosfor, kalium, nah terusan ada magnesium, ada sulfur. Nah, ini sangat bagus sekali untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, untuk cara pengaplikasiannya teman-teman bisa menggunakan tangki sprayer ya, atau cara aplikasinya itu bisa dispray atau disemprot. Nah, kalau saya sendiri kalau menggunakan Fertila padi ini dosisnya 5 sendok makan untuk ukuran tangki 16 liter. Nah, selain itu juga walaupun di sini mereknya itu Fertila padi, ini tidak dianjurkan untuk padi saja ya, atau hanya digunakan untuk padi saja. Ini bisa juga digunakan untuk beberapa jenis tanaman seperti hortikultura maupun tanaman perkebunan gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada keunggulan Fertila padi 1. Nah, ini yang pertama mencegah dan menanggulangi asam-asaman pada tanaman padi. Jadi ini bisa mencegah atau menanggulangi asam-asaman pada tanaman padi. Nah, asam-asaman pada tanaman padi itu biasanya warna pada media tanam atau warna pada sawahnya itu biasanya agak ngarat. Nah, itu asam-asaman itu karena pH-nya itu rendah. Nah, kalau kita aplikasikan Fertila padi ini, insya Allah tanaman kita akan pulih. Nah, selain itu yang kedua, menambah jumlah anakan dalam rumpun. Nah, ini yang sangat dicari-cari oleh para petani padi ya, karena memang kita selain untuk pertumbuhan juga kita memicu juga agar anakan tanaman padi kita itu produktif gitu ya. Nah, selain itu yang ketiga, menambah jumlah anakan produktif. Nah, selain anakan padinya itu nambah banyak, nah biasanya kan anakan padi juga ada yang tidak produktif. Nah, kalau kita aplikasikan Fertila padi ini, insya Allah anakan padi akan produktif. Yang artinya produktif itu bisa apa ya, bahasa mudahnya anakan itu bisa masaknya itu sama atau matangnya itu sama dengan padi-padi yang lain gitu. Artinya biasanya kan kalau tanaman padi itu ada yang kuning malainya, nah ada yang masih hijau. Nah, yang masih hijau itu biasanya anakan padi. Nah, anakan padinya itu tidak produktif. Nah, terus selanjutnya mencegah serangan penyakit. Nah, ini bisa dikatakan mencegah serangan penyakit. Kenapa kok berani mengatakan mencegah serangan penyakit? Karena di sini ada magnesium dan sulfur. Nah, ini sulfur dan magnesium ini bisa dikatakan untuk menambah imun atau kekebalan tanaman ya terhadap penyakit atau terhadap jamur seperti itu. Terus selanjutnya ini mengoptimalkan warna hijau daun. Nah,
Nanti teman-teman jangan kaget apabila mengaplikasikan Fertila padi ini, pasti nanti hijaunya itu akan awet sekali. Kenapa? Karena di sini ada unsur magnesiumnya, yang mana unsur magnesium itu hampir sama dengan nitrogen untuk menambah klorofil hijau daun atau zat hijau daun. Tapi bedanya dengan nitrogen, kenapa? Kalau nitrogen itu memang cepat sekali menambah zat hijau daun, namun kalau magnesium itu agak lambat, namun dia lebih awet, tahan lama hijaunya ya untuk tanaman. Jadi tanaman itu terlihat masih segar terus dan sehat. Nah, selain itu juga, nah ini dapat dipakai untuk tanaman yang lain ya, seperti kedelai, bisa dilihat ya, kacang hijau, kacang panjang, terusan ada juga semangka, tomat, cabai, terong, kentang, bawang merah. Nah ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak hanya untuk tanaman padi, melainkan juga bisa untuk tanaman jenis hortikultura. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Nah, selain itu juga dalam aplikasinya biasanya teman-teman ada yang nanya gini, Mas Ngeyel, bisa nggak sih dicampur dengan pupuk lain atau dicampur dengan pestisida seperti insektisida maupun fungisida? Tentunya bisa saja. Nah, nanti juga saya akan menyeprai ya tanaman saya itu menggunakan Fertila padi ini dicampur dengan beberapa jenis pestisida. Terus selain itu juga cara aplikasinya ini tidak hanya di spray saja ya, bisa juga dikocor ya. Nah, kalau untuk jenis tanaman hortikultura ini bisa dikocor seperti cabai, tomat, semangka, kita bisa mengaplikasikannya dikocor dicampurkan dengan pupuk NPK. Nah, selain itu juga bisa juga ditabur ya. Walaupun bisa ditabur, tapi menurut saya janganlah. Kalau ditabur itu nanti kita butuh sekali pupuk Fertila padi ini, agak lumayan banyak, mengingat harganya ini kan begitu mahal. Kalau kita ini ditabur nanti ya lumayan boros pengeluaran kita ya. Nah, lebih bagusnya itu dispray, karena di sini memang pupuk solup ya, yang artinya itu sangat mudah larut dengan air. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.